Saudara yang dikasihi Tuhan, Metro Church Manado, gereja ini ada untuk melakukan visi Tuhan atas orang-orang percaya, atas jemaat Tuhan, atas hidup dari orang-orang yang bisa kita jangkau. Dan Metro Church Manado adalah gereja yang berfokus kepada keselamatan jiwa. Itulah sebabnya kalau saudara datang di Metro Church, saudara akan lihat bahwa tim pelayanan atau setelah kita khotbah, selesai khotbah, kami akan selalu meluangkan waktu untuk menantang orang-orang yang belum mengambil keputusan atau belum mendeklarasikan imannya, untuk dia mengambil keputusan dan mendeklarasikan imannya kepada Tuhan. Karena di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10 berkata, jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu pasti diselamatkan. Dan pengakuan untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat harus lahir dari hati, dari iman kita, dan itu harus secara sadar kita deklarasikan. Makanya orang ada dia bernama Challenge New Believer. Itu gereja Metro Church Manado berfokus pada keselamatan jiwa dan pada perubahan hidup setiap anggotanya sehingga mencapai potensi maksimal hidup mereka. Jadi kalau saudara ada di Metro Church Manado, saudara akan didorong untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Saudara akan didorong dan dilatih supaya potensi hidup saudara itu akan semakin maksimal, dan rencana Allah, tujuan Tuhan atas hidup Anda ada di dunia ini itu akan tergenapi. Itu komitmen visi gereja ini. Dan Metro Church Manado dibangun bukan hanya untuk 10 atau 20 atau 50 tahun ke depan, saudara. Gereja ini berdiri, dibangun karena Yesus yang mendirikan gerejanya. Jadi gereja Metro Church Manado ini dibangun sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Orang gak lagi main gereja-gereja. Oh, buka gereja jodoh. Oh, mari buka. Oh, susah kote jama buka gereja. Oh, tutup jodoh. Oh, ada masalah, pergumulan, ada tantangan. Oh, orang tutup jodoh gereja. Tidak, saudara. Karena kami percaya gereja ini ada itu karena didirikan oleh Tuhan. Dan Tuhan tanda tangan di akte. Tuhan tanda tangan, Tuhan bilang, Allah di atas batu karang ini aku akan mendirikan sidang jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Itulah sebabnya kita membangun gereja yang kekal. Sama-sama katakan gereja yang kekal. Makanya ada ayat yang bilang, saudara, kalau saudara datang beribadah itu bukan cuma, itu mengandung janji. Bukan hanya untuk hidup yang ada sekarang di dunia ini, tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Karena gereja, ibadah kita yang kita lakukan, gereja itu sifatnya kekal. Oke ya saudara ya, sampai di sini kita bisa paham ya. Dan karena gereja ini kekal, sifatnya kekal, maka pelayanan pekerjaan Tuhan harus terus berjalan. Kita mau supaya pekerjaan pelayanan Tuhan akan terus berjalan. Tidak hanya berjalan, tetapi itu tidak hanya hidup, tetapi itu akan bertumbuh, bermultiplikasi. Sama-sama katakan bertumbuh. Dan untuk supaya gereja Tuhan bertumbuh, maka tidak bisa hanya 1-2 orang saja yang terlibat di dalam pekerjaan pelayanan. Mari kita lihat satu buah ayat, saudara. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Kita mulai ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Salah satu sebutan dari gereja adalah tubuh Kristus. Saudara pernah baca ya, sering baca ya, tubuh Kristus terdiri atas anggota-anggota.
Dan masing-masing anggota itu punya tugas, punya fungsi sendiri. Sekalipun mungkin saudara cuman tahu senyum dan melakukan pekerjaan pelayanan dengan senyum Anda, saudara lagi melakukan tugas pekerjaan pelayanan di dalam tubuh Kristus. Saudara lagi mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Gereja Tuhan itu disebut tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu mengalami pertumbuhan, saudara. Kalau gereja itu tubuh, maka itu mengalami pertumbuhan. Tidak hanya dari kecil, dari sejak dia dari janin, dia akan bertumbuh, kemudian dia dilahirkan. Setelah itu tubuhnya akan bertumbuh. Anak saya cepat bertumbuhnya. Russell, umur 3 bulan, hampir 4 bulan dia. Waktu mau suntik, dia bilang, umur berapa Pak? 6 bulan ya? Dia bilang, oh masih 3 bulan. Dia bilang, oh besar juga ya? Kita bilang, iya, karena dia jaba kasih ASI. Kalau enggak kasih ASI, tidak akan bertumbuh dia. Oh iya Pak, iya, 6 bulan. Tapi saya bilang, masih 3 bulan. Dia mengalami pertumbuhan. Sekarang dia masih kecil, tetapi dia akan bertumbuh dewasa. Anak-anak, kemudian dia akan menjadi remaja, kemudian akan dewasa. Dan setelah dia dewasa, dia akan bertumbuh menjadi orang yang dewasa penuh. Dan setelah itu, kita akan masuk di fase yang namanya kita akan bapak-bapak. Ya, ibu-ibu, orang tua. Nah, itu tubuh Kristus mengalami pertumbuhan. Dan setiap tingkatan pertumbuhan saudara yang dikasihi Tuhan, itu ada level-levelnya dan cara hidupnya, cara makannya, cara treatmentnya itu beda-beda saudara. Dari bayi dia harus dikasih minum susu, makanan yang lembut. Kalau kecuali kata opa-opa dan oma-oma yang DP gigi mulai rapuh, ya makanan lembut juga sebenarnya. Tapi dari kecil setelah dia dewasa, dia mulai diberi makanan yang keras. Itu gambaran gereja, tubuh Kristus. Dan untuk pertumbuhan, tubuh Kristus mengalami pertumbuhan, maka kita perlu mengambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan. Di Metro Church Manado, senior pastor kita, Pastor Melan. Pastor Melan Wantalangi Pio. Gembala bukanlah pusat pelayanan. Bukan saudara. Gembala bukanlah pusat pelayanan, tetapi orang-orang percaya atau jemaat Tuhan adalah para pelayannya. Pusat dari pelayanan gereja itu sendiri. Memang Kristus adalah kepala, tetapi anggota-anggota tubuh itu punya tugas masing-masing. Kalau Alkitab bilang, kalau tangan bilang begini, oh ngana juga waktu dapat pujian terus. Kaki. Dan kemudian yang satu lagi berkata, yang hidung berkata, ya mulut terus katuk tu dapat pujian. Kita katuk ndak dapat lihat dia bekerja. Cuma aja saya masuk keluar udara. Coba ngana terperop tu hidup, kalau ngana boleh hidup ngana. Karena mulut tu bicara-bicara. Kalau semua jemaat mengambil bagian pekerjaan pelayanan, maka gereja kita akan bertumbuh, dan itulah impian Tuhan. Supaya gerejanya bisa mengalami pertumbuhan, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 16. Efesus 4 ayat 11 sampai 16 kita baca firman Tuhan ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus yang percaya dia orang-orang kudus, katakan amin. Saudara, kita perlu mengerti bahwa kita adalah orang yang kudus. Firman Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dia bilang, ya pastor, kita katakan masih banyak salah. Kita bukan orang yang kudus, bukan orang yang sempurna. Saudara, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kematian Kristus di atas kayu salib itu yang menyempurnakan kita. Oke ya, kita sempurna di dalam Kristus. Sampai di sini
kita mengerti sekarang bahwa saya orang-orang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Yang untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya. Bagi pekerjaan pelayanannya, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita lanjut di Keluaran pasal yang ke-18 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kalau yang tadi Efesus ada di perjanjian baru, Keluaran ada di perjanjian lama. Keluaran 18 ayat 13 sampai 21, firman Tuhan berkata begini. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Dari pagi saudara sampai petang. Ketika mertua melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Baik ya, bangsa-bangsa jemaat datang kepada Musa dan kemudian menanyakan keputusan Tuhan atas persoalan mereka. Dan kemudian Musa mengajarkan mereka tentang ketetapan, memberitahukan kepada mereka tentang ketetapan-ketetapan. Luar biasa ini Alkitabnya. Di sini dia pakai kata memberitahukan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Itu baik. Baik saudara. Karena memberitahukan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Allah kepada bangsa Israel waktu itu. Tetapi, ayat selanjutnya, tetapi mertua Musa menjawabnya. Mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Ternyata saudara tidak baik yang dilakukan oleh Musa. Ada beberapa pelayanan yang terbengkalai ketika kita akan mulai memfokuskan seluruh pelayanan kepada gembala kita sendiri. Dari pagi sampai petang mau tunggu. Nah dulu saya sering mendapati begini. Ses, apa kabar? Oh baik. Mau perlu sesuatu? Iyo mau bicara dengan pastor. Pastor Melan. Mau bicara dengan pastor. Mar pastor kok masih ada bak ini. Biar Jokang tunggu Jo dulu. Nah dulu saya sering mendapati begitu. Tapi sekarang so tidak pernah lagi ya. So jarang sekali. Bayangkan kalau semua jemaat Tuhan itu mau pergi kunjungan mesti pastor, mau pergi berdoa mesti pastor, mau pergi ulang tahun mesti pastor, mau pergi acara naik peletakan batu pertama mesti pastor, mau pergi naik rumah baru mesti pastor, mau pergi berdoakan untuk oto baru mesti pastor, usaha baru mesti pastor, ini dia mesti pastor, ini dia. Berarti jemaat akan duduk dari pagi sampai akan berdiri dari pagi sampai petang. Dan Yitro berkata tidak baik apa yang Musa lakukan. Kita lanjut. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja.
Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Gembala kita adalah wakil Allah. Dan visi Allah itu turun kepada senior pastor, gembala kita. Seperti firman Tuhan ini ya. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Tadi memberitahukan, ya saudara, kita baca di atas ya. Memberitahukan ketetapan-ketetapan. Tetapi sekarang caranya beda. Sekarang bukan memberitahukan, tetapi mengajarkan ketetapan-ketetapan. Mengajarkan ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani. Dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Saudara, pekerjaan pelayanan akan sangat berat ketika hanya dikerjakan oleh gembala kita seorang diri. Tetapi kita tahu bahwa kita adalah gereja Tuhan, tubuh Kristus, dan gereja ini akan bertumbuh kalau seluruh anggotanya, jemaat Tuhan, itu turut ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Menurut ajaran Yesus ada 4 tingkatan orang percaya. Orang yang diselamatkan ada 4 level kehidupan. Dan level tertinggi, level terakhir, itulah level di mana Yesus sendiri berkata sebelum dia naik ke sorga. Level yang pertama adalah ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Kalau mati, pasti masuk surga. Itulah anugerah keselamatan, itulah kasih karunia. Kita percaya, kita beriman, kita diselamatkan. Dan kemudian kita datang, karena kita diselamatkan, kita rajin beribadah, kita memberi persembahan, membantu pekerjaan Tuhan, dan lain sebagainya. Itu level yang pertama, tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah ketika kita menjadi percaya, kita bukan hanya datang rajin beribadah, tetapi kita mulai terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mengambil bagian di dalam menyanyi, singers, main musik setiap minggu, setiap minggu ya. Tulain so duduk. Masih lama le pastor mau khotbah. Boleh duduk di belakang sambil enak-enak. Kerja terus ya. Tapi tetap melayani ya. Melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, di level yang kedua. Level yang ketiga adalah ketika seorang percaya yang melayani Tuhan kemudian memberi diri dimuridkan. Dimuridkan itu berarti kita memberi diri kita untuk merendahkan diri. Ada orang lain yang akan memuridkan kita. Kita memilih orang untuk mendidik kita. Kalau di bahasa bahasa marketing, bisnis atau profesional, mereka sebut dengan mentor. Kita cari mentor sekarang, ya. Kita mau buka bisnis, kita mesti ada mentor. Kita dimentori. Itu level yang ketiga, saudara. Tapi ada tingkatan yang keempat yang namanya itu kita memuridkan. Kita sekarang yang jadi mentor. Kita memuridkan orang lain. Tapi pastor, kita belum punya kapasitas untuk memuridkan orang lain. Bukan, saudara. Memuridkan orang lain bukan soal Anda punya kapasitas atau tidak. Tetapi memuridkan orang lain adalah soal hati Anda untuk berbagi kehidupan Anda. Pernahkah Anda bercerita tentang Kristus kepada orang lain? Itu sementara memuridkan, saudara. Membagi kehidupan Anda untuk orang lain. Itu memuridkan. Level yang keempat. Itulah sebabnya Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah
mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Itu level keempat. Dan Metro Church Manado akan mendorong jemaat Tuhan supaya punya tingkatan yang terakhir ini. Level yang keempat, di mana kita mulai memberi diri kita untuk memuridkan orang lain. Memberi diri kita untuk menduplikasi diri kita, untuk memultiplikasi diri kita kepada orang lain. Bukan soal usia, tetapi soal hati Anda untuk orang lain. Apakah Anda punya hati untuk orang lain, terpanggil untuk orang lain atau belum? Itu soal hati, saudara. Seperti apa yang Yesus mau kita lakukan untuk level keempat dalam kehidupan ini, untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun gereja Tuhan. Kita lihat di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 40. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Mari kita baca sama-sama. Firman Tuhan berkata begini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu pemuritan yang Yesus maksudkan. Bukan soal tingkat pengertian pengetahuan Alkitab yang tinggi, tetapi soal kepedulian sederhana kita kepada orang lain. Bukan soal kehebatan kita berkhotbah, tetapi soal hati yang peduli dengan orang lain. Itu level tertinggi memuridkan, saudara. Kebenarannya adalah orang diselamatkan menerima Yesus Kristus itu bukan karena kehebatan orang berkhotbah, tetapi karena ada orang yang peduli dengan hidupnya. Itu, saudara. Dan bagian ini bukan soal kita katuk 10 tahun jadi orang percaya, jadi so boleh. Ya kita baru 2 bulan, bukan, saudara. Tetapi bagaimana Anda yang mengerti dan kemudian melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Saya tanya, di Matius 25, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan? Kasih makan orang, bisa kita lakukan? Bisa, saudara. Itulah sebabnya Connect Group mesti ada makan minum. Kasih minum, mau bisa, saudara. Kunjungi orang sakit, bisa, saudara. Kunjungi orang di penjara, bisa, saudara. Ternyata mengunjungi orang di penjara tidak seseram yang kita bayangkan. Ternyata dorang juga, sahabat saya Pigi Kong, dia mendoakan orang yang di dalam penjara. Penuh tato, saudara. Dan dia berdoa orang di dalam penjara
menangis-menangis. Residivis menangis-menangis. Patrong pebayangan kan, wih, orang penjara jahat-jahat. Menakutkan kalau orang ke sana. Setelah ada orang pergi pelayanan di penjara di Tomohon, berdoa, menangis-menangis. Batato menangis. Kenapa? Karena ada orang yang peduli. Dan Tuhan menjamah mereka. Kepedulian yang sederhana. Saya tanya saudara, siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Yang mengasihi Tuhan boleh kita angkat tangan bilang saya. Turun tangan saudara. Kita semua mengasihi Tuhan ya. Karena kita telah merasakan kasih Tuhan. Siapa di sini yang percaya dia gembala? Pastor, itu tadi yang pastor bilang kata kunjungi orang sakit, melayani, itu kata gembala pekerja. Saya tanya lagi, kita mengasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan katakan amin. Yang percaya dia gembala katakan saya. Hanya beberapa orang kan, cuma leader-leader. Karena kok pertanyaan ini tak so tanya pada orang di leaders meeting, pemimpin-pemimpin komsel. Mari kita lihat saudara. Apakah saya gembala atau bukan? Kita lihat ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Sesudah sarapan, nah Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan ini penampakan Yesus. Yesus sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sebagai pendeta, ketika pertanyaan ini muncul, apakah engkau mengasihi aku? Harapan saya Yesus mau bilang begini, jangan lupa bayar perpuluhan. Sebagai pendeta. Tetapi enggak saudara. Yesus bilang, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Petrus bilang, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus berkata untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk yang kedua kalinya Yesus menjawab, mengatakan perkataan yang sama, pernyataan yang sama kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Saya pikir sampai seumur hidup jangan pernah stop nganam ibadah-ibadah. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember jangan pernah absen beribadah. Yesus nggak bilang itu saudara. Apakah engkau mengasihi aku? Jangan pernah absen ibadah. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Kita lanjut baca saudara. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, apa kata Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku dengan pernyataan pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau saya boleh kasih kalimat kesimpulannya, berarti saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita adalah gembala. Katakan saya gembala. Karena saya mengasihi Tuhan. Nanti kita semua berkhotbah pastor. Tidak saudara. Kita sudah baca di Matius 25 tadi. Kepedulian.
Orang yang menduplikasi hidupnya, peduli kepada orang lain, memimpin orang lain kepada Kristus, memuridkan orang lain, membawa orang lain kepada Kristus. Itulah kepedulian, itulah gembala. Bukankah gembala domba itu dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke rumput yang hijau. Bukan soal kemampuan berteologi, tetapi soal kepedulian kita, karena kita mengasihi Tuhan. Dan MCM ada saudara, untuk supaya jemaat Tuhan bisa ambil bagian, turut mengambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan, pekerjaan Tuhan. Dan membutuhkan uluran tangan saudara, hati saudara untuk mulai terlibat. Bagaimana caranya pastor? Itulah sebabnya ada pendeta-pendeta, ada pastor Melan yang akan mengajarkan. Tidak hanya memberitahukan, tetapi mengajarkan. Ketika saudara punya hati untuk melayani Tuhan, untuk ambil bagian, tangkap firman Tuhan ini dan Anda beri hatimu, beri dirimu untuk melayani. Selebihnya nanti akan diajar. Ada banyak pemimpin-pemimpin komsel yang cuma berterima kasih yang karena percaya. Siapa yang mau jadi pemimpin? Om Joe. Oke dan pastor. Brur jadi pemimpin komsel. Tante Jane ya. Oke pastor. Kau mau bikin apa kau tek orang? Diajar pelan-pelan, tetapi bisa saudara. Karena kenapa? Karena saya percaya kalau Tuhan suruh semua orang percaya, semua orang yang mengasihi Tuhan, itu berarti dia tahu semua orang punya kapasitas untuk menduplikasi dirinya, untuk memberikan kepedulian kepada orang lain. Saudara, gereja kita modelnya adalah gereja sel. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Dan kalau gereja itu tubuh Kristus, maka kita itu terdiri atas sel-sel. Dan itulah sebabnya gereja kita gereja sel. Dan Metro Church Manado per Juni, ini Agustus ya, per Agustus ini baru didoakan tadi pagi akan tambah. Tetapi per Juli kita punya Connect Group. CG itu Connect Group. Kelompok kecil kita namanya Connect Group. Kita punya Connect Group itu 108 Connect Group. Banyak saudara, 108 Connect Group. Dan kemudian Connect Group leader baru 70 orang. Itu berarti kita kekurangan 38 Connect Group. Itu berarti kasih yang ada satu pemimpin yang bawa ember 2. Bawa beban 2. Kalau saudara lihat dan firman Tuhan datang kepada kita, mari kita memberi diri untuk mulai melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Nanti kita akan ajar dan kita akan bimbing, kita akan latih dan kita akan bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Kepedulian Anda kepada jiwa-jiwa itu akan menentukan gereja ini akan terus bertumbuh atau gereja ini akan jalan di tempat. Kalau hidup Anda, diri Anda diberi untuk melayani Tuhan, kami percaya gereja Tuhan akan terus bertumbuh, berdampak dan akan semakin banyak orang yang akan dimenangkan. Dan kita punya target saudara, 200 Connect Group. Kalau ada 200 Connect Group, itu berarti ada 200 Connect Group leader yang kita butuhkan. Saya percaya pemimpin-pemimpin ini bukan ada di luar. Tetapi pemimpin-pemimpin ini kalau Tuhan kasih visi, Tuhan juga punya pemimpin-pemimpinnya. Tuhan juga punya pekerja-pekerjanya. Dan saya berdoa untuk firman Tuhan ini, saya bilang, Tuhan, kita mau bilang apa Pak jemaat? Tuhan bilang, bukankah aku berfirman, mintalah pekerja. Tuhan punya tuayan. Dan minta pekerja kepada yang empunya tuayan. Dan firman Tuhan sudah diberitakan, Anda yang mengasihi Tuhan, Anda adalah gembala yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan saya berdoa lewat firman hari ini, kita akan mulai menaikkan level kehidupan kita,
mendorong diri kita untuk terlibat ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ada banyak pemimpin Connect Group, ada mulai dari pengusaha sampai kepada ibu rumah tangga, ada dari S2, S1 sampai kepada yang masih SMP, pemimpin Connect Group. Bisa, ternyata bisa saudara. Karena kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita.